Baik, selamat pagi. Kami akan mempresentasikan tugas OARKOM. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Welila Vita Masimarmata dengan NIM akhir 095 dan rekan saya Ninyoman Amrita Indreswari dengan NIM akhir 018. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Perbedaan utama, arsitektur komputer mengacu pada atribut-atribut sistem yang dapat dilihat oleh seseorang programmer atau desainer perangkat lunak. Ini adalah konseptualisasi fungsional dari sebuah sistem komputer. Fokus utama arsitektur komputer adalah apa yang harus dilakukan sistem. Ini mendefinisikan apa saja kemampuan dan fitur yang tersedia bagi perangkat lunak. Sedangkan organisasi komputer mengacu pada cara unit-unit operasional dan interkoneksi diimplementasikan secara fisik untuk merealisasikan spesifikasi arsitektural. Ini adalah realisasi fisik dari arsitektur komputer. Fokus utama organisasi komputer adalah bagaimana sistem diimplementasikan. Ini menjelaskan bagaimana komponen-komponen perangkat keras saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan instruksi yang didefinisikan oleh arsitektur. Kemudian, arsitektur komputer itu mencakup aspek yang pertama, Instruction Set Architecture atau ISA, yaitu set instruksi yang dapat dieksekusi oleh CPU, misalnya instruksi menambah, mengurangi, memuat data, dan melompat. Kemudian, mode pengalamatan, itu adalah bagaimana lokasi memori diakses. Kemudian tipe, di mana jenis data yang dapat diproses, misalnya integer, floating point, dan karakter. Lalu register yang tersedia, yaitu jumlah dan jenis register yang dapat digunakan oleh program. Lalu mekanisme I/O, itu bagaimana perangkat input atau output berinteraksi dengan sistem dari sudut pandang perangkat lunak. Selanjutnya, struktur interupsi, yaitu bagaimana sistem merespon peristiwa eksternal atau internal. Sedangkan organisasi komputer itu mencakup aspek yang pertama, unit control, itu bagaimana instruksi di-fetch, di-decode, dan dieksekusi oleh sirkuit. Kemudian arithmetic logic unit atau ALU, yaitu detail desain sirkuit untuk operasi aritmatika dan logika. Selanjutnya sistem bus, yaitu desain dan implementasi jalur komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Kemudian teknik people learning, yaitu bagaimana instruksi dieksekusi dalam pipa untuk meningkatkan throughput. Kemudian memory cache, di mana ukuran, level, dan algoritma penggantian cache. Selanjutnya desain register, di mana itu bagaimana register fisik diimplementasikan. Kemudian soal yang kedua, gambarkan struktur level komputer dan fungsinya. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar, struktur level komputer terdiri dari Central Processing Unit, Main Memory, System Interconnection, dan Input-Output. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit adalah sebuah perangkat keras komputer yang memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan perintah komputer. CPU perangkat yang sangat penting bagi komputer, karena CPU adalah otak daripada sebuah komputer. Kemudian main memory. Main memory ini berfungsi menyimpan sistem aplikasi, sistem pengendalian, dan data yang sedang dioperasikan atau diolah. Semakin besar kapasitas memori akan meningkatkan kemampuan komputer tersebut. Kemudian sistem interconnection atau sistem interkoneksi ini memiliki fungsi adalah unit yang dapat mengontrol sistem antara perangkat yang saling berhubungan. Dengan adanya sistem interkoneksi ini dapat membantu menghubungkan sistem kerja yang sedang dilaksanakan atau dioperasikan. Dan yang terakhir, input atau output. Input adalah semua data dan perintah dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya akan diproses oleh prosesor. Perangkat ini
Di perangkat input juga terdapat komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke dalam komputer. Sedangkan output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Baik, untuk nomor yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nyaman Amrita Indraswari dengan NIM akhir 018. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu gambarkan struktur CPU dan jelaskan fungsi masing-masing. Berikut merupakan gambaran dari struktur internal CPU, di mana dalam CPU terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada unit aritmetik dan logika atau ALU, lalu ada bus internal CPU, register, dan juga unit control atau CU. Nah, di dalam ALU sendiri juga terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada status flag, lalu ada shifter, complementer, dan juga aritmatika serta logika boolean. Setiap komponen dalam CPU memiliki fungsinya masing-masing. Berikut merupakan penjelasan mengenai fungsi dari komponen CPU. Yang pertama ada ALU. ALU adalah sirkuit digital dalam CPU yang memiliki fungsi melakukan operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika AND, OR, NOT, XOR. ALU adalah otak dari CPU yang melakukan perhitungan dan perbandingan data. Nah, komponen dari ALU ada beberapa. Yang pertama ada status flag. Status flag merupakan sekumpulan flip-flop atau register kecil yang berfungsi untuk menyimpan status atau hasil dari operasi ALU terakhir. Contoh flag tersebut meliputi yang pertama ada zero flag, yaitu set jika hasil operasi adalah 0, lalu ada carry flag atau yaitu set jika terjadi carry out dari bit paling signifikan untuk operasi penambahan atau borrow untuk operasi pengurangan, lalu ada sign flag yaitu set jika hasil operasi adalah negatif, dan yang terakhir ada overflow flag, yaitu set jika hasil operasi melebihi kapasitas representasi angka. Satu flag ini memberikan informasi penting kepada unit control untuk pengambilan keputusan selanjutnya, misalnya untuk operasi percabangan kondisional. Komponen ALU selanjutnya ada shifter. Shifter berfungsi untuk melakukan operasi shifting atau menggeser bit pada data. Operasi ini bisa berupa logical shift, yaitu mengisi dengan 0, lalu atau arithmetic shift, yaitu mempertahankan tanda, ataupun rotate shift. Hal ini berguna untuk operasi perkalian, pembagian cepat, manipulasi bit, atau penyesuaian posisi bit. Bagian ini menerima data dari bus internal CPU dan mengirimkan hasilnya kembali. Komponen ALU selanjutnya ada komplementer, di mana bagian ini berfungsi untuk melakukan operasi komplement pada data. Biasanya komplement 1 yaitu membalik semua bit, atau komplement 2 untuk representasi bilangan negatif, dan operasi pengurangan menggunakan penambahan. Bagian ini menerima data dari bus internal CPU dan mengirimkan hasilnya kembali. Komponen ALU selanjutnya ada aritmatika dan logika boolean. Bagian ini merupakan bagian inti dari ALU yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan dan pengurangan, serta operasi logika boolean seperti AND, OR, NOT, XOR pada data. Bagian ini menerima data dari bus internal CPU, melakukan operasi, dan mengirimkan hasilnya. Selanjutnya, komponen dari CPU yaitu bus internal CPU. Bus internal CPU merupakan jalur komunikasi internal di dalam CPU yang digunakan untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antar komponen-komponen CPU. Ini merupakan jalan raya di dalam CPU. Fungsi bus internal CPU yaitu menyediakan konektivitas dan memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat antara ALU, register, dan komponen lainnya. Semua komponen utama CPU terhubung dengan bus ini. Komponen CPU selanjutnya ada register. Register merupakan memori kecil yang sangat cepat dan berada di dalam CPU. Register digunakan untuk menyimpan data, instruksi, dan alamat yang sedang diproses atau akan segera diproses oleh CPU. Fungsi register ada dua. Yang pertama ada penyimpanan sementara, yaitu menyimpan operan untuk operasi ALU, hasil sementara,
alamat memori atau instruksi yang sedang di-fetch. Lalu yang fungsi kedua yaitu akses cepat, di mana kecepatan akses register jauh lebih tinggi dibandingkan memori utama atau RAM, sehingga sangat krusial untuk performa CPU. Bagian ini berkomunikasi langsung dengan bus internal CPU untuk membaca atau menulis data. Komponen CPU selanjutnya ada unit control atau sering dikenal dengan CU. CU merupakan komponen CPU yang mengelola dan mengordinasikan semua operasi di dalam CPU. CU bekerja sebagai otak pengatur yang menerjemahkan instruksi dari program dan menghasilkan sinyal kontrol yang diperlukan untuk menjalankan instruksi tersebut. Adapun fungsi dari CU, yang pertama pengambilan instruksi atau fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori utama. Yang kedua ada dekode instruksi atau decode, yaitu menganalisis instruksi yang diambil untuk menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Yang ketiga ada eksekusi instruksi atau execute, yaitu mengatur dan mengarahkan aliran data ke ALU, register, dan komponen lainnya, serta mengirimkan sinyal kontrol yang diperlukan untuk operasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk manajemen aliran data, di mana ini untuk mengontrol kapan data harus dibaca dari memori atau register, kapan harus ditulis, dan kapan ALU harus melakukan operasi. Interaksi CU terdiri dari control pad dan feedback, di mana CU berfungsi untuk mengirimkan sinyal kontrol ke semua komponen lain seperti ALU, register, dan bus internal CPU untuk mengoordinasikan aktivitas mereka. Lalu feedback, di mana CU menerima feedback dari status flag ALU untuk mengambil keputusan terkait alur eksekusi program, misalnya untuk instruksi percabangan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami terkait soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu gambarkan operasi-operasi komputer dan fungsinya masing-masing. Berikut merupakan gambar dari operasi-operasi komputer, di mana umumnya diketahui ada 4 operasi yang dikenal dengan IPO cycle. IPO cycle terdiri dari operasi input, operasi processing, operasi output, dan operasi storage. Operasi-operasi komputer tersebut masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari operasi komputer tersebut. Yang pertama ada operasi input atau masukan. Operasi input adalah proses di mana data atau instruksi dimasukkan ke dalam komputer dari dunia luar. Ini adalah cara pengguna berinteraksi dengan komputer dan memberikan informasi yang diperlukan untuk pemrosesan. Fungsi operasi ini yang pertama ada menerima data, yaitu mengambil data mentah seperti angka, teks, gambar, atau suara dari perangkat masukan. Yang kedua, menerima instruksi, yaitu mengambil perintah atau instruksi dari pengguna untuk mengontrol operasi komputer. Yang ketiga, ada konversi format, yaitu mengubah sinyal fisik, misalnya tekanan tombol atau gerakan mouse, menjadi format digital yang dapat dipahami oleh komputer. Contoh perangkatnya dapat dilihat pada gambar berikut, seperti keyboard, mouse, mikrofon, scanner, joystick, ataupun kamera dan touchscreen. Contoh operasinya seperti memasukkan data, perintah suara, ataupun pembacaan barcode. Operasi selanjutnya ada operasi pemrosesan atau processing. Operasi pemrosesan ini merupakan inti dari fungsi komputer, di mana data dari CPU diubah menjadi informasi yang berguna. Fungsi dari operasi ini yang pertama ada melakukan komputasi, yaitu menjalankan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan logika seperti perbandingan, seperti lebih besar dari, lebih kecil dari, ataupun sama dengan. Lalu fungsi selanjutnya mengatur aliran data, yaitu mengarahkan data ke berbagai bagian komputer untuk diproses. Lalu ada menjalankan instruksi, yaitu mengeksekusi program atau perintah yang diberikan. Dan yang terakhir mengubah data, yaitu mengkonversi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Contoh operasi dan perangkat ini yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, di mana ini melakukan semua perhitungan matematika dan operasi logika. Lalu ada control unit atau CU, di mana ini mengatur dan mengkoordinasikan semua operasi komputer termasuk mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan mengarahkan operasi lain. Lalu ada register,
Register merupakan memori kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan. Operasi selanjutnya ada operasi output atau keluaran. Operasi output adalah proses di mana hasil dari pemrosesan data atau informasi ditampilkan atau disampaikan kepada pengguna atau perangkat lain dalam format yang dapat dipahami. Fungsinya, yang pertama ada menampilkan informasi, yaitu menyajikan hasil olahan data dalam bentuk yang dapat dilihat seperti teks, gambar, dan video, ataupun yang dapat didengar seperti suara. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil, yaitu mengirimkan informasi yang telah diproses ke perangkat lain atau ke jaringan. Yang ketiga, menyediakan respon, yaitu memberikan feedback kepada pengguna tentang tindakan yang telah dilakukan. Contoh perangkatnya seperti monitor, printer, speaker, headset, proyektor, plotter. Contoh operasinya seperti menampilkan audio, mencetak dokumen, dan mengeluarkan audio. Selanjutnya ada operasi penyimpanan atau storage. Operasi penyimpanan adalah proses di mana data dan instruksi disimpan secara permanen atau sementara untuk penggunaan di masa mendatang. Fungsi dari operasi ini yang pertama ada menyimpan program, yaitu menyimpan sistem operasi dan aplikasi perangkat lunak. Lalu ada menyimpan data, yaitu menyimpan file dokumen, gambar, video, dan jenis data lainnya yang dihasilkan atau digunakan oleh pengguna. Lalu ada akses cepat atau RAM, di mana ini menyediakan penyimpanan sementara yang sangat cepat untuk data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Ini disebut sebagai primary storage atau memori kerja. Lalu, terakhir, untuk penyimpanan jangka panjang atau sekunder, di mana ini menyediakan penyimpanan non-volatil atau data tidak hilang saat daya mati atau dapat dikatakan permanen untuk data dan program yang tidak sedang digunakan secara aktif. Contoh perangkatnya, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyimpanan primer yang terdiri dari RAM dan change memory. Dapat dilihat pada gambar, dapat dilihat pada bagian ini untuk gambar RAM. Lalu ada penyimpanan sekunder yang terdiri dari hard disk. Dapat dilihat pada gambar ini, SSD, DVD, USB, dan juga memory card. Nah, contoh operasinya berupa menyimpan file, loading program, ataupun caching data. Nah, selain 4 operasi tersebut, juga ada beberapa operasi lainnya seperti operasi komunikasi, operasi transfer data, dan juga operasi kontrol. Operasi komunikasi ialah operasi yang berkaitan dengan pertukaran data dan informasi antara komputer atau perangkat dalam suatu jaringan. Ini adalah bagaimana komputer berbicara satu sama lain atau dengan perangkat eksternal. Fungsi operasi ini yang pertama mentransfer data, yaitu mengirim dan menerima data antar perangkat baik secara lokal maupun melalui internet. Lalu bagi sumber daya, yaitu memungkinkan beberapa komputer untuk menggunakan printer atau server yang sama. Dan yang ketiga ada kolaborasi, yaitu memungkinkan banyak pengguna bekerja pada dokumen atau proyek yang sama secara bersamaan. Lalu contoh operasi atau perangkatnya, yang pertama ada mengirim email, data seperti teks atau lampiran dikirim dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Contoh lainnya mengunduh file, yaitu mengambil data dari server di internet ke komputer lokal. Selanjutnya ada jaringan lokal atau LAN, yaitu komputer dalam satu kantor berbagi data dan perangkat. Lalu jaringan luas, yang dikenal dengan WAN atau internet, yaitu komputer di seluruh dunia terhubung. Nah, ada juga operasi transfer data yang memiliki fungsi untuk memindahkan data antar komponen. Ini meliputi bus system yang terdiri dari data bus, alamat bus, dan kontrol bus. Lalu ada transfer antara CPU, memori, lalu ada transfer antara input-output device dan memori. Selanjutnya juga ada operasi kontrol, di mana fungsinya untuk mengkoordinasikan semua operasi lain. Ini dilakukan oleh unit control dalam CPU, contohnya untuk pengaturan clock cycle dan sinkronisasi komponen. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada
kekurangan dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.